Oke, welcome to Daily Analysis ya, tanggal 17 Januari. Jadi, Bitcoin kemarin kita ada short plan, ya sekarang masih di tengah-tengah ya harganya ya. Masih floating loss, tapi kita tungguin aja, gak apa. Kalau kita lihat ya, ini kita ganti chart aja ya, biar lebih kelihatan, biar itu nggak dicoret-coret lagi. Di sini, kenapa gue memutuskan untuk short? Ini ada beberapa tambahan lagi ya dari gua ya. Kemarin kalau misalnya gua tulis semua di apa? Di calls gua daily setup itu bakal panjang banget gitu. Ya. Pertama, ya kalau kalian lihat sebelah sini ada yang namanya bearish divergence. Ya harusnya kalian udah ngerti lah. Kalian udah pasti nonton modul gua lah. Kalau misalnya nggak nonton ya ya udahlah pilihan kalian sendiri. Yang pertama ada bearish divergence gitu. Nah, dan menurut gua potensinya kemana? Potensi itu turun sampai ke 89.000. Kenapa? Karena BTC CME-nya ini mana ya? Nah, BTC Futures yang CME itu berpotensi untuk mengalami penurunan sampai either ke 94.000 ya atau ke 89.000. Bukan atau, dan ya. Jadi pertama antara ke sini dulu baru naik ya atau ke sini baru naik lagi gitu. Ya, jadi salah satu dulu ya terjadi. Kalau misalnya ini terjadi dulu naik, ya, baru ini bakal turun lagi. Ya, tapi artinya ini menurut gua bakal di fill. Ya, jadi waspada ya tentang terhadap ini ya penurunan. Aduh, keselak gua ya. Penurunan Bitcoin ya. Oke. Jadi Ethereum kita ganti chart ya. Kalau nggak apa lah, langsung aja gue bandingin dengan Bitcoin lah ya. BTC. Nah, gue mau lihat perbandingan antara Ethereum dan juga Bitcoin lagi outperform mana gitu ya. Kalau kita lihat sekarang, memang Ethereum itu jauh lebih oke ya dibanding Bitcoin ya. Kalian bisa lihat sendiri. Dan secara pattern juga ini cukup bagus. Ada yang namanya ascending triangle pattern. Ya, di sebelah sini ya. Nah, ya ascending triangle pattern yang kalau misalnya dia berhasil break ya ini bakal lebih tinggi lagi naiknya. Gitu ya. Let's see apa yang bakal terjadi. Dan selanjutnya, kita bakal lihat total tree. Ya, total tree ini kemarin sempat ada rejection di atas. Ya, dia turun lagi, dia naik lagi, dia reject lagi. Jadi ini bisa gue kategorikan sebagai apa? Sebagai ya area sideways-nya. Area sideways yang baru. Ya, jadi area tersebut ya. Ntar ya gue rapin dulu. Biar lebih enak lihatnya. Nah, area kayak gini. Ya, ini adalah area sideways ya. Jadi ada kemungkinan besar ya dia bakal bergerak di sini. Kalau dia break, dia bakal bergerak di sini. Ya, sesimpel itu sebenarnya. Jadi ini kita masih di fase sideways-nya, belum di fase trend. Ya, tapi sideways-nya ini udah di sideways bagian atas. Ya, kita tinggal nunggu either dia break atas atau break bawah. Sesimpel itu. Dominance juga, ya ini masih di tempat aja ya sebenarnya. Oke, mungkin kalau gue lihat pribadi ya, dominance dengan candle yang cukup besar, ya seperti ini, ya. Ini artinya apa? Berarti artinya ya money flow-nya tuh masuk ke Bitcoin banyak kan, gitu kan. That's why kemarin Bitcoin juga naik, ya. Maka dari itu ya menurut gua untuk Bitcoin dominance itu dia ada potensi mengalami penurunan sampai sebelah sini, ya. Terus dia naik lagi. Ya, jadi mungkin ini ada sedikit run untuk beberapa altcoin, ya. Atau kalau misalnya Bitcoin emang lagi turun ya berarti altcoin agak running gitu ya. Berarti altcoinnya bakal ya stay, ya. Tapi di saat Bitcoin dominance naik ya altcoinnya bakal berdarah, ya. Simpel itu. Oke, kita lihat. Ini tadi gue lihat di salah satu tanya founder ya, ada yang charting namanya ini Sport Fund. Siapa? Jasper ya. Jasper nih nge-charting namanya Sport Fund. Tadi gue lihat juga di sebelah sini ya. Ini OA-nya sangat-sangat tinggi ya kalau kalian lihat. Ternyata ini koin baru listing, tapi kalau kita lihat dari 15 minute, ini memang cukup menarik ya. Gue akui ini memang cukup menarik. Kenapa? Karena kalau kalian lihat, ya ini bisa dibilang ini di dalam box-nya ya. Dalam box ini kan berarti di accumulation deh, accumulation zone. Kalau misalnya dia berhasil break ke atas ini, ya menurut gue dia bakal ada run ke atas. Ya, seperti beberapa koin yang baru listing lainnya, you name it lah, apapun itu. Ya, most likely bakal terjadi pattern seperti ini. Tapi ini sangat-sangat bagus ya menurut gue untuk sport fund. Sport fund. Iya bener ya, namanya sport fund. Namanya aneh juga ya, sport fund. Coba. Udah ada belum? Sport fund. Oke, kita kalau lihat by OI ya ini belum ada ini ya, belum ada spot ya. Emang ini kan baru future, baru listing juga.
Di sini kalau kita lihat ya OI-nya ikutan naik di saat harganya naik. Berarti ya possible make continuation ya seperti itu. Kita lanjut lihat Bitcoin. Kita kalau lihat Bitcoin memang mana nih kok hilang ininya. Nah, ya. Dia mengalami penurunan nih si VD Spotnya. Artinya orang udah mulai banyak yang jualan lagi gitu. Mungkin it's all align ya dengan apa? Dengan ya Fear and Greed-nya. Fear and Greed-nya kemarin udah greedy kan. Ya, maka dari itu dia ada sedikit rejection dan sekarang ini udah di neutral lagi. Ya, kalau kita misalnya mau serok bottom lagi ya kita harus nunggu ke Extreme Fear. Cuman kan ya gak segila itu juga ya. Cuman di sini kita nggak bisa bilang 100% benar juga dari Fear and Greed. Tapi biasanya di satu udah Greed atau Extreme Greed, ya itu udah ada potensi terjadi yang top ya. Seperti itu. Oke. Oke, ini sport fun lagi ya malahan. Oke, kita lanjut dulu. Di sebelah sini, kalau kalian lihat, ya. Bentar ini kayaknya gue turunin time frame. Nah, open interest juga mengalami penurunan. Ya. Di saat harga ini ada reject ya, ada reject. Jadi kemarin pas gua nge-short di bagian bawah sebelah sini 94.000, tadi ada retest dulu ke atas. Tapi di saat retest, di saat harganya naik, open interestnya malah turun. Artinya apa? Artinya orang malah close posisi gitu. Either mau close posisi long atau short ya. Ya which is that's bad gitu kan. Ditambah dengan satu confluence lagi yaitu CVD spotnya ikut mengalami penurunan. Ya, jadi kalau menurut gua Bitcoin bakal turun. Ini almost all metode ya, bisa dibilang atau indikator ya. Dari on-chain indicator, dari BTC CME gap dan lain-lain ya. Ya which is gapnya harus di-fill dan price action yang menurut gue bearish gitu. Dan kalau kalian lihat juga tadi udah gue bilang sebelah sini ya harusnya tadi yang ada bearish divergence. Nah, ini terjadi di daily chart. Ya, jadi kita lihat apa yang bakal terjadi dengan Bitcoin ya. Oke. Mungkin seperti itu ya. Mungkin ada lagi gak yang gue bahas ya. Sport fund. Ini bisa jadi pantauan sih. Ini cukup menarik sih. Ya. Oh ya, Rave ya. Rave ini gimana kabarnya nih? Ini lama banget loh. Ini gue sampai bosen ya. Setiap kali gue buka exchange tuh yang masih hijau merah tuh Rave ya. Rave tuh antara hijau, kadang merah lagi, hijau lagi, merah lagi nih. Kacau ya. Nih, hijau di sini, merah lagi, hijau lagi, merah lagi. Gak gerak-gerak ya. Ya kita lihat lah ya apa yang bakal terjadi dengan Rave ya. Ini kalau sampai dihajar ke bawah sih nggak ngerti lagi gua ya. Ini kita udah hampir udah seminggu lebih ya bahkan ya. Iya udah seminggu lebih Rave ini running ya. Dari pas gua pulang dari Bangkok sampai hari ini ya masih belum gerak. Kacau ya. Let's see lah apa yang bakal terjadi dengan Rave ya. Tapi kalau gue lihat ini cukup strong. Kenapa ya? Tenggorokan gue gak enak ya. Kayaknya gue batuk bentar lagi nih. Keserak gitu suara gue ya. Oke, I think that's all buat daily analysis hari ini. Ya, kita akan bertemu lagi di daily analysis besok ya.